Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini sebagai moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arifa Kurniawan MSA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, tentunya seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kafa Mardika selaku moderator kelompok 2. Adapun anggota kami yaitu Anggi Saputra sebagai pemateri 1, Eva Juliana sebagai pemateri 2, dan Linda Fitria Afriani sebagai pemateri 3. Langsung saja kita masuk kepada pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Anggi Saputra. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 2 yaitu lingkungan manajemen keuangan syariah. A. Bentuk organisasi bisnis dalam perekonomian syariah. Organisasi merupakan suatu wadah sekelompok orang dalam mengapresiasikan sesuatu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perekonomian Islam, bentuk organisasi-organisasi bisnis yang ada secara umum antara lain dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang dilakukan secara sendiri atau individu dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan sendiri. Dan perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang lingkungannya paling kecil namun paling banyak ditemukan di Indonesia maupun di negara lain. 2. Persekutuan, partnership atau syirkah adalah suatu akad yang dilakukan 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha yang tujuan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, mudharabah. Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara si pemilik modal dan si pengelola untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Yang B. Jenis akad dan implementasi dalam organisasi bisnis. Salah satu pengimplementasian organisasi bisnis ialah korporasi yang merupakan sebuah inovasi modern di bidang dunia bisnis. Bentuk-bentuk akad bernama sesuai dengan implementasinya dalam aktivitas ekonomi di institusi keuangan dan bisnis syariah, baik perbankan syariah, BTM, asuransi syariah, pegadaian syariah, obligasi, dan lain-lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada jual beli atau al-ba'i, yang kedua pinjam mengganti atau al-qard, yang ketiga sewa menyewa atau al-ijarah, yang keempat persekutuan atau al-syirkah, yang kelima penitipan atau al-wadi'ah, dan yang keenam bagi hasil al-mudharabah, yang ketujuh pemberian kuasa atau al-wakah, dan ke-8 penanggungan al-kafalah, yang ke-9 pemindahan hutang atau al-wilayah, dan ke-10 yaitu gadai atau al-rahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penjelasan dari pemateri 1. Sekarang dilanjut kepada pemateri kedua, kepada Eva Juliana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya Eva Juliana akan melanjutkan materi dari rekan kami sebelumnya, yaitu C. Profit normal dan profit tidak normal. Profit normal, dalam pasar yang sempurna, penjual akan beroperasi pada surplus ekonomi 0, di mana penjual akan membuat tingkatan pengembalian investasi atau yang dikenal dengan keuntungan normal. Yang kedua adalah laba tidak normal. Menurut model teoritis persaingan sempurna, laba tidak normal tidak berkelanjutan karena merangsang pasokan baru yang memungkinkan turunnya harga dan menghilangkan laba tidak normal. Pada prinsipnya, ada 3 macam keuntungan tidak normal.
Yang pertama adalah keuntungan monopoli, yang kedua adalah sewa sumber daya, dan yang ketiga adalah sewa intramarginal. Kemudian lanjut yang D, yaitu keberagaman tujuan perusahaan. Banyak pemikiran dari para ahli ekonomi mengenai tujuan perusahaan yang memunculkan beberapa teorinya. Yang diantaranya, yang pertama adalah menghasilkan keseimbangan antara keuntungan moral dan keuntungan spiritual. Dan yang kedua, perusahaan mampu mengambil kekayaan sewajarnya dari pengembangan perusahaan untuk kebaikan umum. Dan yang ketiga, sebagian besar masyarakat Islam menginginkan jumlah barang yang banyak dengan harga yang murah. Dari keuntungan besar ini disebut dengan profit normal. Yang keempat adalah perusahaan harus mampu menyediakan keperluan dasar. Dan kelima, perusahaan adalah sebagai kerjasama antar pengusaha. Dengan keberagaman tersebut, maka dapat melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan salah satu tujuan dari perusahaan adalah mengambil keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya dalam Islam adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Next ke pemateri berikutnya yaitu Linda Fitria sebagai pemateri 3. Pada Linda Fitria waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan dalam Islam. Dalam Islam, tata kelola perusahaan ini berdasarkan model stakeholder yang menyajikan dua konsep dasar prinsip syariah, yaitu prinsip hak milik dan prinsip kerangka kontrak yang diatur oleh syariah bagi semua stakeholder. Dalam tata kelola perusahaan, tingkat tertinggi dalam manajemennya ialah DSN atau Dewan Syariah Nasional yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai relevansi tujuan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Bahwasanya keduanya ini saling berkaitan dan memiliki suatu urgensi. Dalam pengimplementasiannya tidak jauh berbeda dengan perekonomian konvensional. Namun dalam Islam yang menjadi pembedanya adalah adanya konsep maqsyid syariah, yang mana memiliki tujuan akhir untuk seluruh umat Islam, yaitu falah atau kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau Bapak dosen, Bapak Arifah Kurniawan. Kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mari kita ucapkan lafaz atau kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.